Ye, ini. Kabarnya api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di acara pengajian hibrid Persedam BCNO Kabupaten Malang yang merupakan hari keempat dengan tema Giat Produktif di Bulan Penuh Berkah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Selawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, ngaji hibrid ini didukung oleh PCNO Kabupaten Malang, IAI Al-Qolam, Win Maulana Ibrahim Malang, Unisma, Unira, NU Online Jati, NU Vita, Tugu Malang, Nuker Lazisnu, Nukois, dan masih banyak lagi termasuk para tokoh-tokoh NU di Kabupaten Malang. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pengajian hibrid pagi ini di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang akan mengupas tentang apa dan bagaimana kiat-kiat kita dalam meningkatkan produktivitas kita di bulan Ramadan ini yang penuh berkah, rahmat dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama beliau Profesor Dr. Wahid Murni MAK. Dia adalah guru besar Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Prof? Alhamdulillah, nikmat Nampaknya Islam dan sehat. Energik dan penuh semangat Prof. Alhamdulillah. Hari ini hari Jumat Pahing Prof. Ya. Jadi kalau dihitung itu Jumat itu 6, Pahing Pahing itu 9, jadi 15. 15. Nah, mudah-mudahan ngaji pagi hari ini seperti sempurnanya bulan purnama. Insya Allah.
Insyaallah. dan bisa memberikan manfaat ya sempurna juga seperti hari ini ya Jumat hari ini. Prof, pagi ini kita akan mengupas tentang kiat-kiat dalam meningkatkan produktivitas kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nanti kira-kira selama 1 jam. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah akan mengupas itu. Oleh karena itu kami persilakan Prof untuk menjelaskan kira-kira apa sih makna produktivitas itu, terus bagaimana strategi atau kiat-kiat bagi kita untuk meningkatkan produktivitas di masa bulan Ramadan ini. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu banyak orang yang lebih asik itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya kurang produktif ya, lebih banyak mungkin tidur gitu ya. Nah ini gimana kalau kemudian kiat-kiat agar di bulan Ramadan ini baik dari sisi hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan bagaimana kesalehan individu dan kesalehan sosial itu lebih meningkat lagi. Saya persilakan untuk memberikan pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa kita pada hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti majelis ini dengan mudah-mudahan dengan baik sampai selesai. Terima kasih Mas Mufid telah memberikan pengantar dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Bapak, Ibu, pemirsa semuanya, tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator bahwa bincang-bincang kita kali ini tentang bagaimana kiat-kiat kita meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah ini sudah memasuki hari keempat bulan Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah pula kita diberikan oleh Allah nikmat sehat dan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di bulan ini, dan insya Allah sampai akhir nanti dalam kondisi sehat ya, dapat produktif. Nah ini tantangannya, kata-kata produktif, bahwa kita selama ini memahami banyak ya yang memahami bahwa bulan Ramadan itu digunakan sebagai periode yang kurang produktif, padahal seharusnya bulan Ramadan ini jadikan momen untuk memperbaiki diri ya, tak hanya secara spiritual. Spiritualnya tentu juga menjadi hal yang perlu ditekankan, namun juga secara lahiriah, termasuk hal yang berkaitan dengan produktivitas kerja. Karena itulah bulan Ramadan seharusnya kita jadikan momentum untuk belajar menjadi pekerja yang lebih baik dan efisien. Sayang bila bulan yang baik ini dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif, bekerja tanpa mengganggu ibadah puasa kita. Ya, ini masalah waktu, bagaimana kita memanage waktu kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan keimanan spiritual. Ini kan bulan Ramadan ini kan kesempatan besar, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim di dunia ya kan. Jadi waktu ini harus kita manfaatkan. Bahkan terkait dengan masalah waktu, Allah telah menurunkan surat Al-Asr itu ya Mas ya. Di dalam surat itu jika kita renungkan lebih dalam,
itu menjelaskan bahwa Allah telah bersumpah atas nama waktu. Celakalah bagi orang, manusia yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat. Kecuali orang yang memiliki keimanan, selalu menjalankan amal soleh, saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Nah, terkait dengan masalah waktu ini, ya kita mungkin sudah mengenal banyak, pernah mendengar ya musik yang dinyanyikan oleh siapa itu Mas? Raihan kalau tidak salah itu. Ya insya Allah bunyinya semacam ini ya. Boleh kalau saya menyanyikan satu bait dari lagu Demi Masa. Ini biasanya kan di bulan Ramadan banyak diputar-putar di tempat-tempat perbelanjaan atau di mana saja musik-musik religi semacam ini. Ya. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Coba kalau kita renungkan betapa waktu itu sangatlah berharga, karena waktu tidak akan pernah kembali. Ya, apa yang ini yang jeleknya, kita seringkali menunda-nunda pekerjaan. Nanti saja, nanti saja. Padahal ini sudah luar biasa. Waktu itu tidak bisa kembali lagi. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadilah. Maka ke depan harus diperbaiki. Nah, nanti terkait dengan waktu inilah, ini sebenarnya produktivitas. Produktif itu kata kuncinya ada bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Berarti ya, input yang minimal tapi outputnya maksimal. Ya, kalau bisa dengan waktu yang terbatas, tapi kita bisa menghasilkan ya secara kuantitas. Nah, kuantitas itu bisa barang, bisa layanan. Karena kata kunci dari produktif itu produksi sebenarnya ya. Ada, kalau produksi itu menciptakan sesuatu yang ada nilai tambah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Itu kalau barang. Tetapi ada juga jasa. Jasa itu layanan. Semakin kita bisa melayani dengan baik, banyak yang kita layani dengan waktu yang terbatas, itu sudah luar biasa. Itu terkait dengan produktivitas. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini tentunya kita tidak harus seperti itu, tapi ada analog seperti itu juga bisa kita lakukan. Kita punya waktu yang semua orang 24 jam. Ya. Setiap kita beda-beda, karena ada orang pekerja, ada yang ibu rumah tangga, meskipun ibu rumah tangga tapi itu pekerjaan yang luar biasa. Bahkan biasanya ibu-ibu ini yang banyak yang efisien dan efektif dibandingkan bapak-bapak. Karena ibu-ibu itu biasanya pada waktu bersamaan dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Coba kalau sedang masak, itu lagi masak, nyapu, ngepel, kadang-kadang setrika jadi satu. Nah, ini luar biasa kalau ibu-ibu itu. Nah, kalau kita ini bagaimana? Ya, yang bapak-bapak, meskipun juga ada bapak-bapak yang bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang terbatas, tapi jarang. Nah, ini terkait dengan masalah produktif. Jadi ini yang harus dipahami betul baik. Konteksnya tadi Prof, ini kan tadi yang dikupas adalah produktif dalam hal spiritual. Ya.
spiritual. Artinya bagaimana seorang muslim itu ketika sudah berada di bulan Ramadan harus menjadikan bulan Ramadan sebagai momen itu untuk meningkatkan spiritualitas. Artinya misalnya tadi dijelaskan Prof terkait bagaimana kita mengelola waktu ya, mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, bahwa di 1 bulan di bulan Ramadan ini jangan sampai kemudian berlalu tanpa makna. Iya betul. Tapi harus penuh dengan makna. Nah, kira-kira ya mungkin seperti yang dilakukan oleh ini Prof ya, ada banyak pengajian, kayak semacam pengajian hari ini kan bagian dari apa? Meningkatkan spiritualitas ya kita ya, pendengar kita semua ngaji, karena saling belajar. Gitu ya. Jadi harus di bulan Ramadan itu harus banyak kayak pengajian, sholat tarawih, tadarus dan seterusnya. Ini lalu gimana Prof? Kalau kemudian kita kaitkan dengan produktivitas terkait dengan misalnya kita sebagai pekerja ya, tadi sempat disinggung juga ya. Jadi intinya kalau misalnya saya sebagai pekerja, ada seorang guru, ada seorang seorang ustadz atau seorang apapun yang menjadi profesi itu baik di pelayanan maupun di produksi. Nah kira-kira memaknai di bulan Ramadan itu seperti apa sehingga mereka itu benar-benar bahwa di bulan Ramadan itu tidak hanya berlalu tanpa makna. Tadi yang dikatakan bulan puasa itu jangan sampai kemudian menjadikan kita tidak produktif atau kurang produktif, tapi justru malah produktif misalnya. Karena misalnya kayak apa yang oleh tadi singgung oleh Prof bahwa bulan Ramadan itu kan bulan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya, karena di bulan Ramadan itu di situ segala amal dilipat gandakan pahalanya misalnya kayak betul ya. Ini gimana Prof untuk tadi bagi kita sebagai seorang kerja dan seterusnya? Ya, pemirsa yang budiman, bahwa kita mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim sedunia. Jadi kita harus memanfaatkan momen-momen ini ya. Karena di momen-momen ini sebenarnya ada ikatan cinta sebenarnya. Nah, kalau selama ini banyak sinetron ikatan cinta, kemarin kita melihat ikatan cinta Aurel dengan Atta Halilintar kan begitu ya. Ada sinetron lagi booming ikatan cinta Aldebaran dengan siapa itu? Andin gitu. Tapi bulan Ramadan ini adalah ikatan cinta seorang hamba dengan Tuhannya. Ikatan cinta manusia dengan Sang Pencipta. Jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Ya. Jadi banyak sebenarnya amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ketakwaan kita. Karena di akhir Ramadan itu kan kata kuncinya kita menang menjadi orang yang benar-benar bertakwa, ya kan begitu ya Mas Mufid. Jadi nah, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan di Ramadan ini? Ada 10 amalan utama di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Misalkan yang pertama jelas itu ibadah puasa, ya kan? Yang kedua tentang sholat malam, mulai dari taraweh misalkan, witir, tahajud, mungkin sholat hajat dan sholat-sholat yang lain ditutup dengan sholat witir, kan begitu. Memperbanyak sedekah. Yang keempat, kita banyak menggunakan untuk membaca Al-Quran. Yang kelima, kita bisa melakukan umroh yang pahalanya itu sama dengan haji, tapi ini sangat terbatas, tidak semua orang punya kesempatan apalagi di bulan Ramadan. Kemudian apalagi di corona semacam ini masih belum banyak yang bisa datang ke sana. Ya mudah-mudahan Ramadan kali ini corona sudah selesai COVID-nya ya. Kemudian kita bisa itikaf di masjid khususnya di 10 malam terakhir. Ya kemudian mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh. Ya, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur itu juga menjadi amalan utama di bulan ini.
memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Yang terakhir 10 membayar zakat fitrah. Mungkin masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Dan bahkan amalan ringan yang bisa kita lakukan di bulan ini, siapapun, sesibuk apapun, ya kan, kita bisa berzikir kapan saja. Itu kan juga menjadi amalan yang penting bagi kita. Nah, untuk bisa melakukan amalan-amalan ini tentunya kita harus memiliki sikap produktifnya. Jadi kita orang yang produktif itu ada indikatornya, ada ciri-cirinya. Misalkan dia memiliki skala prioritas, kan begitu ya Mas ya. Jadi banyak aktivitas itu dipilih apa yang harus saya kerjakan setiap harinya. Kalau bisa yang direncanakan. Kalau bisa diprioritaskan mana yang penting, mana yang tidak penting. Kan begitu. Setelah itu kita pilih, kita bisa melakukan seluruh pekerjaan hingga tuntas. Yang kita rencanakan kalau bisa kita kerjakan dengan tuntas. Ya. Ciri orang produktif itu dia harus fokus. Ya, kalau orang sudah fokus itu biasanya bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan hasilnya insya Allah lebih maksimal. Nah, orang fokus itu penting juga. Ya, kemudian ciri yang berikutnya dia menjadi orang yang bisa memilih alternatif jika ada masalah. Kita nggak mungkin hidup itu sesuai dengan rencana. Pasti ada sesuatu yang itu melenceng. Nah, itu bagaimana kita harus segera meluruskan kembali. Nah, terkait dengan masalah di bulan Ramadan ini aktivitas kita kan banyak ya. Jadi tergantung dari profesi ya. Jadi sebenarnya kita itu produktif, tidak produktif, ya namanya produktivitas itu sebenarnya sangat tergantung dengan kemampuan dan motivasi kita. Nah, ini kemampuan dan motivasi kita. Setiap orang itu memiliki kemampuan dan motivasi yang berbeda-beda. Tapi bagaimana di bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk menjadikan kita orang yang lebih baik lagi ke depannya. Kita tingkatkan kemampuan kita tingkatkan motivasi kita, apalagi di bulan ini kita dimotivasi oleh Allah bahwa banyak pahala yang akan kita dapatkan, bahkan kita juga akan terbebas dari api neraka pada akhirnya kan begitu, insya Allah begitu. Jadi sehingga kita perlu memilah-milah mana yang harus kita lakukan. Mungkin bagi pekerja ya tetap harus tanggung jawab menyelesaikan, harus amanah menyelesaikan tugas yang dibebankan pada dia. Kalau dia memang tugasnya pada saat itu memberikan layanan yang terbaik, maka momentum ini juga harus digunakan, harus dilayani dengan baik. Siapapun yang memberikan pelayanan, jangan sampai alasan puasa jadikan alasan menjadi lemas, ya kan begitu. Ya memang apalagi di awal-awal bulan begini Mas ya. Jadi ini baru 4 hari. Ini sebenarnya ya fase yang agak berat sebenarnya di awal-awal Ramadan ini. Kalau Ramadan itu dibagi 3 fase, ya kan? 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Kita masih masuk di 10 hari pertama. Ini sebenarnya kita menghilangkan kebiasaan-kebiasaan, merubah kebiasaan-kebiasaan sebelum Ramadan. Itu banyak ya, kalau kita kerja kebiasaan sebelum Ramadan itu biasanya waktu lebih banyak kita gunakan misalkan untuk ngerumpi, kan begitu ya, ngopi ketika kerja, padahal itu belum jam istirahat misalkan. Waktu itu masih jam pelayanan, kita gunakan semacam itu. Maka di Ramadan sebenarnya banyak waktu yang kita bisa gunakan, kan begitu. Kalau kita sebagai pekerja memberikan layanan, ini biasanya kan ya ada waktu yang biasanya tidak ada yang dilayani. Misalkan alhamdulillah kalau misalkan ada pekerjaan ini kita gunakan untuk hal-hal yang seperti tadi. Ya, amalan-amalan seperti zikir kita bisa maksimalkan. Mungkin sholat sunnah yang bisa kita lakukan di waktu-waktu seperti itu. Tetapi demikian juga kita dengan asumsi bahwa pekerjaan itu sudah benar-benar dilakukan. Artinya kita tidak mengambil hak orang lain. Ya. Tapi kalau misalkan itu memang sesibuk apapun, kalau itu memang tugasnya harus dilakukan. Ya. Kita bisa zikir sambil memberikan layanan, itu bisa. Ya kan? Nah, ini kemudian kalau jam-jam istirahat itu kita maksimalkan. Ya, kita bisa tidurlah kurang lebih 15 sampai 30 menit. Insya Allah ketika
kembali ya. Berarti kalau ini kan ada waktu sholat, tidur 1 jam ini tidak bisa manfaatkan semaksimal mungkin lah itu untuk supaya kita fresh kembali sampai nanti kerja sampai pulang, dan pulangnya itu apa yang dia lakukan, dia harus merencanakan kapan baca Al-Qur'annya. Kalau biasanya 1 hari sekian menit, maka ditambah harus sekian menit. Kajian-kajian ya, misalkan konten-konten YouTube misalkan itu yang selama ini dilihat mungkin yang lain-lain begitu, kita fokuskan selama bulan ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, itu melihat konten-konten Islami yang mensiarkan Islam dengan baik. Ini yang harus kita lakukan semacam itu. Jadi harus direncanakan dengan baik. Apa, kapan dan itu kita harus melakukan apa saja di bulan ini. Ini harus kita lakukan karena ini fase terberat, karena ada perubahan kebiasaan, habit dari sebelum Ramadan menjadi Ramadan. Insya Allah kalau fase pertama ini kita sukses, nanti menjalani fase kedua, fase ketiga, insya Allah aman-aman saja ya. Syukur-syukur nanti setelah selesai Ramadan itu kita kemudian menjadi orang yang bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan, kita dapatkan selama Ramadan. Insya Allah semakin produktif. Ini kalau semua orang seperti itu luar biasa, umat Islam itu akan menjadi pemenang tentunya kalau jadi, ya. Kata kuncinya Prof, bahwa di bulan Ramadan itu kita sebagai kaum muslimin ya, sebagai umat Islam harus memiliki prioritas ya. Ya, prioritas. Produktif di bulan Ramadan, maka harus bisa menentukan apa sih apa yang perlu dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi pertama perlu ada tadi manajemen waktu ya. Kemudian ada skala prioritas. Apa kira-kira skala prioritas di bulan Ramadan ini. Nah, saya memanai skala prioritas ini tentu bisa dikaitkan dengan bulan sebelumnya, Prof ya. Misalnya bulan sebelumnya dulu itu apa yang kita lakukan. Kemudian hari ini, bulan Ramadan ini mungkin apa yang perlu dilakukan. Nah, skala-skala prioritas ini kemudian ada semangat, motivasi ya, dengan kemampuan dan motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwa menjanjikan banyak pahala di bulan Ramadan, menjanjikan ampunan dan menjanjikan surga ya, untuk pada akhirnya menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga prioritas-prioritas itu memang harus direncanakan dengan baik gitu Prof ya. Ya, dengan baik, misalnya baik yang terkait dengan tadi misalnya di musola apa sih kegiatannya gitu Prof ya. Kalau kemudian di dunia kerja apa kegiatan yang bisa dilakukan gitu Prof ya. Jadi sesungguhnya kita tidak boleh menjadikan puasa itu kemudian menjadikan alasan untuk tidak produktif gitu Prof ya. Tapi justru menjadikan momentum untuk kita lebih punya semangat untuk meningkatkan produktivitas, karena di situ ada janji-janji Allah. Bagaimana kemudian kita kalau di bulan Ramadan itu akan diberikan pahala yang berlipat, kemudian penuh ampunan dan dijanjikan surga. Nah, selanjutnya Prof, ini kira-kira mungkin nanti ada juga beberapa pertanyaan ya, dari mungkin ada pemirsa yang menanyakan, nanti kita akan sampaikan kepada Prof untuk bisa dijawab. Nah, terkait dengan ini tadi kata cinta. Jadi tadi sudah ada 10 Prof. Itu luar biasa kalau kita bisa lakukan ya. Kita lakukan ya. Ada. Nah, ini gimana nih di masa ya khususnya ini mencari apa tadi, ada sholat malam, kemudian banyak sedekah, kemudian baca Al-Quran dan iktikaf, dan ini zikir tadi yang sudah dijelaskan itu. Nah, kira-kira kalau konteks di
di masyarakat itu seperti apa ini saat ini, misalnya dalam hal memperbanyak sedekah misalnya. Enggak, Bro? Ya, terima kasih Mas Mufid, Mas moderator. Iya, tadi ada kata kunci bahwa untuk menilai produktif tidak produktif kita membandingkan dengan apa yang kita lakukan sebelum Ramadan, kan begitu ya. Kita merefleksi. Ya, sebenarnya sebelum Ramadan itu kita itu seperti apa, kan begitu ya. Kemudian ada momen Ramadan ini kita gunakan apa yang harus saya tambah dalam diri saya. Apakah itu saya harus secara pengetahuan saya harus lebih baik, pengetahuan keagamaan saya harus lebih baik, ya kan? Sikap saya juga harus lebih baik, keterampilan saya harus lebih baik. Jadi ada proses belajar. Jadi momentum Ramadan ini harus belajar dan terus belajar, khususnya memperdalam ilmu agama kita. Semoga kita menjadi insan yang lebih lama, menjadi lebih baik. Nah, apa yang terjadi ya di masyarakat kita bahwa untuk menjadi seperti itu, mengamalkan, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, ya kan? Tadi dari 10 amalan mungkin ada yang kita mana ya yang mudah. Kalau zikir insya Allah itu konsisten, itu enggak terasa sudah menjadi bagian. Kemudian sedekah, nah, gitu ya. Sedekah ini kan tidak hanya dimaknai sedekah berupa materi, barang atau uang, ya. Tapi ada sedekah yang lain, ya kan begitu. Bahkan senyum kita, gitu kan, pada orang lain itu adalah sedekah. Kemudian kalau kita menghilangkan duri atau batu yang mungkin kalau kita tidak singkirkan akan mencelakakan orang, itu juga menjadi sedekah. Nah, sedekah non materi itu kan bisa kita lakukan. Nah, ini kan luar biasa, ini kan tidak terbatas. Nah, nanti kalau yang bersifat materi ya mungkin infak kita bisa kita tingkatkan. Ini kan di bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan, ya mungkin kita harus konsisten juga melipat gandakan sedekah infak kita pada siapapun, terutama kepada keluarga, tetangga dan saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu adalah kalau kita lihat mana yang lebih mudah kita lakukan, sampai yang mungkin ya kalau mungkin umroh itu yang harus ini ya Mas, ya kan, ini kan juga membutuhkan dana yang luar biasa. Dan membaca Al-Quran saya pikir itu sudah menjadi habit bagi kita, kan biasanya di musola, di masjid-masjid itu pasti ada tadarus dan seterusnya. Ya, insya Allah itu juga menjadi wahana untuk memperoleh pahala di bulan suci ini. Nah, inilah amalan-amalan yang kita lakukan, dan ini di masyarakat sudah menjadi kebiasaan. Cuma nanti juga harus dipertimbangkan, biasanya istilah ngabuburit ya kalau di sana ya sore, kemudian jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya itu dikurangi lah gitu. Jadi ini eman-eman waktu yang terbatas ya, yang mungkin bagi sebagian kita tidak akan terulang kembali. Tapi saya berharap, saya berdoa semoga kita akan menemukan Ramadan di tahun yang akan datang dalam kondisi iman dan Islam yang lebih baik. Ya, tapi ini kita tidak tahu sebenarnya apakah ini Ramadan terakhir bagi kita atau gimana. Maka dimanfaatkan sebaik mungkin lah kalau bisa waktu-waktu yang ini kan banyak waktu-waktu yang bisa gunakan untuk melaksanakan amalan-amalan yang lebih baik di bulan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kita telah berbincang-bincang mendiskusi dengan Profesor Wahid Murni terkait dengan kiat-kiat bagaimana kita meningkatkan produktivitas kita di bulan Ramadan ini. Bagi pemirsa yang ingin menanyakan atau bertanya, silakan tulis di chat di Facebook live streaming. Nanti akan kami bacakan dan akan kami sampaikan, dan akan dijawab langsung oleh narasumber kita pada kali ini. Kita lanjutkan, Prof. Jadi tadi dari penjelasan Prof. Wahid luar biasa ya, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang
merupakan ikatan cinta, ya merupakan ikatan cinta seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu maka kita perlu meningkatkan produktivitas kita itu dengan tadi ada 10 amalan yang perlu kita kuatkan di situ. Nah, tentu amalan itu akan memiliki nilai, ya. Tidak hanya sekedar diri kita itu sibuk, ya, menyibukkan diri, tetapi ada nilai-nilai produktif di situ. Nah, jangan sampai kemudian kita salah. Ya, mungkin apakah ini semua tergantung pada niatnya, Prof, ya? Karena bisa jadi misalnya kalau dia tidak niatkan untuk beribadah kepada Allah, tapi hanya grup-grup gitu ya. Ada apa? Ikut umroh, ikut baca Al-Quran sana, ya, ikut tadarusan dan seterusnya, tapi tidak ditata niatnya. Mungkin apakah ini yang disebut sebagai apa ya, sibuk tapi tidak produktif gitu. Gimana, Bro? Ya. Jadi harus gimana ini agar 10 amalan itu paling tidak yang disebutkan oleh Prof tadi. Ya, alhamdulillah ini pertanyaan yang luar biasa, sampai lupa tadi kita membahasnya, ya. Bahwa apa yang kita lakukan, ya, itu sebenarnya niat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, ya kan? Karena di dalam Islam niat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu sangat bergantung pada niatnya. Ya, jadi niat yang kita miliki untuk melakukan sesuatu, Allah akan memberikan apa yang kita, ya, pahalanya sesuai dengan niat kita, ya kan? Bahkan dalam satu kasus ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan itu tergantung pada niatnya, ya kan? Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia hijrahnya dengan tujuan mendapatkan dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka dia ya hanya mendapatkan dunia dan wanita itu. Jadi ini terkait dengan puasa Ramadan, maka harus ditata niat dari awal, ya. Bahkan kalau kita puasa Ramadan setiap harinya itu kita harus menata niat sebelum fajar. Nah, ini kalau sampai niat itu tidak kita niatkan di dalam hati, itu juga akan menjadi absahnya puasa akan dipertanyakan. Gitu. Jadi niat ini menjadi penting. Kalau memang kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah, gitu, Mas. Ya, itu penting. Terima kasih tadi sudah diingatkan tentang bagaimana niat untuk melakukan sesuatu. Produktif tidak produktif tidak tergantung dari niatnya, karena niat perilaku itu ditentukan oleh niatnya. Kalau dalam dunia psikologi kan begitu, ya. Jadi, ya, terima kasih. Jadi memang yang mendasari semua ini niat, ya, Prof, ya. Ya, jadi, niat. Kuncinya ada di niat atau enggak ya produktif, ya. Kunci itu niat itu sebagai kunci pembuka untuk melakukan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, akan sangat tergantung pada niat yang bersangkutan. Ini ada satu pertanyaan, Prof, dari pemirsa, ya, melalui Facebook ini. Bagaimana cara menghilangkan malas? Bagaimana cara menghilangkan malas? Malas, ya. Biasanya kalau di bulan puasa itu kita seringkali karena mulai dari pagi sampai sore kan kita tidak bisa tidak boleh disuruh menahan dari makan, minum dan seterusnya, sehingga kecenderungannya di bulan puasa itu malas, ya, malas untuk melakukan aktivitas apapun, dan apalagi bersembunyi di balik tidur itu adalah ibadah. Sehingga malas itu kemudian dijadikan, ya, untuk menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tetap bermalas-malas tanpa kemudian melakukan satu produktivitas.
Gimana kira-kira? Ya, terima kasih Mas Moderator dan pemirsa. Ya, malas itu salah satu konsep yang bertentangan dengan giat untuk produktif, kan begitu ya. Salah satunya malas. Nah, tadi barusan saja kita bincangkan tentang pentingnya niat kita ya untuk menjadi lebih baik, karena perilaku kita itu sangat tergantung pada niat. Bahkan pahala yang kita terima pun sangat tergantung dengan niat kita. Nah, ini malah salah satu yang harus dihilangkan sebenarnya, kan begitu. Ini penghambat terbesar ya, jangan sampai menjadi malas itu menjadi budaya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah tadi kita niat ya, itu menjadi motivasi besar untuk merubah perilaku. Nah, biasanya ya memang kalau tadi saya katakan fase perubahan dari sebelum puasa menjadi puasa Ramadan, ini ada sesuatu yang langsung berubah, kan begitu. Padahal kemarin di bulan Sya'ban itu Allah memberi kesempatan kepada kita supaya masuk Ramadan itu sudah siap-siap ya, biasa puasa begitu ya. Tapi kadang-kadang ya memang puasa itu kalau tidak di bulan Ramadan itu rasanya lebih berat gitu Mas. Lebih berat karena kenapa? Tidak semua sekitar kita, lingkungan kerja, tidak punya teman. Nah, ini kan juga menjadi sumber kenapa kita menjadi malas. Coba kalau kemarin Sya'ban kita sudah terbiasa berpuasa, insya Allah ini enggak. Nah sebenarnya ini, jadi kalau kuncinya malas ya tergantung dari motivasi kita, bagaimana motivasi kita supaya tidak malas. Nah biasanya kan begitu. Coba biasakan kalau kita melihat fenomena ya orang yang terbiasa misalkan ya tidurnya malam kemudian bangunnya ya subuh kadang-kadang ketinggalan atau subuhnya ngepres gitu ya. Manajemen waktu juga. Ya manajemen waktu ini sebenarnya manajemen waktu itu berperanan penting, karena itu kebiasaan kok sebenarnya menghilangkan malas itu ya. Pertama itu merubah itu pasti berat yang begitu ya. Berat sekali dari yang biasanya setelah subuh tidur itu kemudian padahal pagi hari itu nggak boleh tidur harusnya kan. Nah, kecuali pada momen-momen tertentu yang memaksa kita harus tidur ya kan. Nah ini kan supaya nggak tidur aja dulu, coba dipraktekkan aja. Kalau misalkan biasanya subuh, setelah subuh itu nggak tidur ya kan, biasanya kan kalau tidur ini sudah susah, itu sebenarnya kita bisa melakukan olahraga ringan sebenarnya, peregangan itu kan bisa kita lakukan supaya kita tidak mengantuk ya kan begitu. Itu bisa dilakukan sebenarnya, bisa kita olahraga. Puasa itu tidak berarti tidak ada olahraga ya, tapi olahraga yang kita membatasi diri ya. Dari olahraga ringan itu juga perlu dilakukan. Peregangan mungkin itu bisa kita gunakan untuk supaya kita nggak malas lagi. Itu kalau menurut saya begitu, itu malas itu harus dilawan ya. Kalau misalkan malasnya karena tadi tidur itu adalah ibadah ini ya, kata kuncinya ini. Apalagi nggak tidur pahalanya kan lebih banyak. Tidur karena ibadah itu kan untuk menghindari hal-hal yang selama ini kita lakukan yang mubazir tadi ya kan, misalkan seharusnya itu pilihan terakhir ya, ketika tidak bisa melakukan sesuatu kebaikan, itu lebih baik tidur ya, lebih baik tidur ya, daripada nanti membatalkan puasa atau mengurangi pahala puasa, lebih baik tidur. Nah, ini kan barat. Tapi kalau bisa ya, kalau tadi katakan waktu istirahat, iyalah tidur nggak apa-apa, 15 menit, 30 menit itu sudah cukup lah membuat kita menjadi fresh. Apalagi untuk rekan-rekan pekerja begitu yang ada jam istirahat itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya ya istirahat, sholat ya itu adalah yang bisa kita lakukan. Tapi kata kunci malas itu biasanya itu tadi ya, kita upayakan lah, tergantung motivasi ya. Harus dilawan, kalau enggak luar biasa akan menjadi kebiasaan itu males ya. Jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Prof tadi, bahwa malas itu kita harus lawan dengan apa? Dengan tadi ada motivasi ya, motivasi bagaimana Tuhan memberikan motivasi kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan tetap bisa produktif di dalam bekerja dan beramal ya. Karena tadi sudah disinggung, pertama adalah kita harus memiliki manajemen waktu yang baik
Ya, kedua dari aspek kesehatan. Ya. Jadi yang pertama dari aspek waktu, yang kedua dari aspek kesehatan. Aspek waktu berarti kita ya kalau puasa ya jangan kemudian tidurnya terlambat gitu, atau kemudian terlambat bangun dan seterusnya. Kalau ngaji ya cukup sewajarnya, tidak harus sampai pagi misalnya, sehingga itu akan mengganggu untuk orang produktif dan cenderung akan menjadi malas ya. Yang termasuk tadi ada upaya bagaimana kita menghilangkan itu dari sisi kesehatan, bagaimana kita tiap pagi harus tidak boleh tidur setelah subuh, itu nggak boleh tidur, tapi kemudian bisa beraktivitas untuk berolahraga agar kita tetap bugar dan bisa menjalankan aktivitas ya, untuk bekerja sebagai pegawai negeri atau sebagai guru tetap bisa menjalankan aktivitas di kantornya misalnya kayak gitu, atau rumah tangga juga bisa menyelesaikan tugas-tugas di sebagai ibu rumah tangga. Nah, mungkin ini Prof, jadi malas itu sebenarnya kalau bisa dilihat dari banyak sudut ya Prof, itu sebenarnya adalah orang malas itu berarti sesungguhnya orang yang tidak memiliki semangat untuk tidak memiliki impian ya Prof ya. Kalau bagaimana tadi kalau misalnya orang malas itu kan berarti orang yang tidak memiliki impian, begitu Prof, atau gimana, atau pernyataan saya ini kurang tepat atau gimana? Jadi kenapa dia malas? Karena dia tidak punya mimpi-mimpi gitu misalnya. Lalu bagaimana agar dia tidak malas, itu kan harus punya mimpi-mimpi. Bagaimana mencapai misalnya mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, itu tentu bagaimana dia untuk tetap bisa produktif dan menghilangkan kemalasan. Gimana Prof itu tadi? Iya, malas ini kan 5 huruf yang sulit. Ya, 5 huruf. Padahal kalau dibalik itu bagus loh. Malas dibalik itu kan salam kalau orang Malang. Malas itu jadi salam. Malas, salam itu sudah berlawanan ya. Ya. Jadi kalau orang malas itu salam berarti dia kan? Tidak pernah sejahtera karena malas itu ya. Jadi menurut saya, jadi memang malas itu berarti dia kata kuncinya kayaknya nggak punya target gitu ya Mas. Dalam hidupnya itu target itu juga berkaitan waktu kapan harus diraih. Nah kalau mau meraih itu tentunya diperlukan upaya yang sangat besar untuk segera mencapai. Tapi kalau namanya orang malas itu berarti memang target hidupnya ya apa adanya kalau begitu ya. Jadi namanya orang malas itu pasti tidak produktif. Itu pasti, itu lawan. Kita lawan ya. Harus dilawan. Namanya malas itu ya memang kita hidup itu kan memang tidak semuanya harus kerja. Untuk produktif pun kita juga butuh waktu istirahat. Kan begitu toh. Bukan berarti istirahat itu ya mungkin bisa jadi istirahat itu bermalas-malasan, itu beda dengan malas loh ya. Bermalas-malasan kalau main-mainan kan hanya malas-malasan itu kan ada kursi malas-malasan itu kan juga untuk refleksi. Tapi kalau malas itu kan sudah sifat yang harus dihilangkan, ya kan gitu. Kalau malas-malasan itu kan hanya sebentar, hanya malas-malasan, kan begitu. Tapi kalau sudah malas itu juga harus dilawan betul. Ini lawan dari, nggak mungkin orang malas itu produktif itu nggak ada. Ini Prof, ada pertanyaan lagi Prof dari pemirsa. Jadi biasanya ini di bulan Ramadan orang itu cenderung konsumerisme cenderung menggunakan keuangan itu berlebih-lebihan, pokoknya menghabiskan uang lah gitu ya. Beli baju, beli makanan yang enak, jadi konsumerisme ya. Konsumerisme. Jadi sepertinya ada sebagian yang semacam itu. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatur keuangan di bulan Ramadan agar bisa produktif dan bernilai positif. Nah, tidak konsumerisme tadi itu. Ya. Kiat-kiatnya. Terima kasih. Ini ya memang
lawan dari produktif itu konsumtif ya. Konsumtif. Ya, itu lawan. Tapi ya nggak bisa diperlawankan karena yang namanya orang berproduksi itu kalau bisa dikonsumsi, ya kan begitu, dihabiskan begitu. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kita akan menjadi konsumtif, memenuhi kebutuhan atau keinginan? Kan harus dibedakan antara mengkonsumsi barang itu karena keinginan atau karena kebutuhan. Nah, untuk mencegah kita itu tidak menjadi yang terlalu konsumtif, maka kita harus membuat prioritas. Tadi kan skala prioritas. Apakah ini dibutuhkan atau tidak? Ini keinginan atau tidak? Makanya harus dikelola dengan baik keuangan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita bekerja keras, kan begitu ya, hanya kemudian dihabiskan pada untuk momen-momen yang ya menghabiskan itu untuk, karena ini sudah menjadi budaya ya, biasanya harus baju baru. Nah, kalau memang harus baju baru itu kan mungkin anak-anak nggak apa-apa ya, anak-anak nggak apa-apa biar mereka tambah gembira, padahal nggak pakai baju baru pun juga alhamdulillah, kan begitu. Harus diprioritaskan ya, mungkin bapak ibunya ya mungkin harus mengetahui lah budgetnya ini cukup atau tidak. Nah, ini harus diprioritaskan, apa beli 1, 2 atau 3 pasang. Biasanya kalau orang, maaf ya, orang ibu-ibu atau wanita itu biasanya kan begitu, banyak yang dibeli ternyata yang dipakai hanya 1 atau 2, kan begitu. Itu ya itu juga mubazir nanti ya, harus dicek. Apalagi sekarang ya di bulan-bulan seperti ini yang namanya mall, kan begitu ya. Jadi pakaian-pakaian di mall itu ya perang diskon. Coba ya, biasanya beli 2 harganya lebih sekian daripada beli 1. Kalau beli 3, oh potongannya lebih banyak, padahal yang dipakai hanya 1. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan bapak-bapak dan ibu-ibu, pemirsa semuanya, bagaimana kondisi keuangan kita ya pada bulan Ramadan ini. Tapi jangan lupa bahwa momen-momen Ramadan itu adalah momen pahala yang dilipat gandakan. Maka kita harus memprioritaskan juga kewajiban-kewajiban kita atas penghasilan yang kita peroleh. Karena penghasilan selama setahun yang kita peroleh itu ada hak orang lain, karena di sini ada partisipasi orang lain yang itu kita mendapatkan penghasilan. Kita sebagai guru, sebagai dosen, kalau nggak ada murid, nggak ada ini ada orang lain yang menjadikan sumber pendapatan bagi kita, kan begitu. Ada yang lain, siapapun pedagang juga begitu, sehingga nanti ada yang namanya zakat mal, itu harus zakat malnya itu harus keluar. Di momen ini pahala dilipat gandakan, ini juga harus dibudgetkan, jangan sampai nanti kepentingan ini menjadi lupa, apalagi ditunda-tunda. Kalau kita sudah terbiasa membiasakan membayar zakat mal di bulan-bulan Ramadan karena kita ingin mendapatkan pahala yang lebih besar misalkan, juga harus dihitung kembali. Jadi ini tolong, jadi nanti diprioritaskan betul lah keuangan jadi, yang kita lakukan ya, kita bedakan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Jadi bagaimana kita menggunakan keuangan agar lebih produktif itu ya, tadi kalau bisa saya tangkap itu adalah bagaimana bisa juga keuangan kita itu kita gunakan untuk membantu orang lain di bulan Ramadan ini, kan begitu ya, untuk bersedekah, untuk membayar zakat dan lain-lain yang kemudian bisa membantu kepada masyarakat yang yang kesejahteraannya kurang ya gitu. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan ini juga salah satu sarana atau media yang digunakan untuk meningkatkan empati kita, gitu Prof ya, empati kita terhadap sesama, dengan bagaimana Allah memotivasi itu tadi, amal kebaikan satu akan diberikan balasan 70 sampai 700 kali lipat. Ini kalau dengan motivasi itu sesungguhnya kita itu diberi ruang untuk berempati gitu ya, berempati tadi. Jadi kalau kemudian tidak hanya sekedar beli baju, uang kita habiskan untuk beli baju, kita habiskan untuk makan-makan, berpoya-poya, tetapi
justru uang itu kita gunakan untuk membantu sesama. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan Prof. Ya, jadi intinya sebenarnya sumber keuangan yang kita dapatkan itu dapat ada partisipasi orang lain, ada hak orang lain. Sebenarnya di bulan Ramadan ini kesempatan kita. Jadi ada satu amalan yang perlu kita lakukan, yaitu sedekah. Ya, sedekah itu tidak hanya dengan materi tapi juga non materi. Nah, dengan materi ini biasanya bisa kita lakukan banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat kita, biasanya memberikan makan ini berbuka puasa, biasanya kan begitu, memberikan takjil, biasanya di jalan-jalan bahkan juga dilakukan, biasanya kan di musola, di masjid. Ini bagian dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Jadi seharusnya itu ya Prof ya. Ya. Jadi bagaimana menghidupkan masjid dengan memberikan apa tadi, adanya takjil, dan itu kan memberikan semangat bagi anak-anak untuk datang ke musola, datang ke masjid ya, untuk sholat berjamaah, untuk berbuka. Sesungguhnya ini adalah makna dari keuangan yang produktif tadi itu ya Bro. Ya, salah satunya. Salah satunya, sehingga dan kita harus yakin bahwa dengan bersedekah itu Allah akan menggantikan yang lebih baik. Kan begitu. Kita pasti yakin itu sedekah kita akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Di bulan Ramadan janji Allah itu sampai 700 kali. Sampai 700 kali, itu luar biasa kan? Ini harus digunakan sebaik mungkin dalam momen-momen bulan ini. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah 1 jam berdiskusi bersama Profesor Wahid Murni, Guru Besar UIN Maulana Ma'arif Ibrahim Malang, tentang apa dan bagaimana produktif di dalam bulan Ramadan ini yang penuh berkah. Tadi diberikan banyak penjelasan terkait dengan apa itu produktif, ya, makna dari sebuah produktif itu seperti apa, kemudian bagaimana kita meningkatkan produktivitas di bulan Ramadan. Beliau telah memberikan kiat-kiatnya yang pada intinya adalah bagaimana peningkatan produktivitas kita dalam hubungannya dengan Allah, yaitu ibadah kita lebih meningkat di bulan Ramadan. Kemudian tadi ada 10 ya amalan yang perlu dilakukan di bulan Ramadan itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana meningkatkan produktivitas kita di dalam hal kesalehan sosial kita, jadi hubungan kita kepada sesama. Jadi bulan Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk kita bisa membantu sesama kita yang membutuhkan. Itu tadi yang bisa saya tangkap dari narasumber kita pada pagi hari ini, beliau yaitu Profesor Wahid Murni. Namun sebelum acara ini kita tutup, saya mohon kepada Prof Wahid Murni untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih para pemirsa yang budiman, dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bincang-bincang kita kali ini tadi tentang bagaimana kiat kita untuk tetap produktif, kalau bisa meningkatkan produktivitas kita di bulan yang penuh rahmat ini, bahwa produktivitas itu tidak hanya dianalogkan dengan menghasilkan barang atau jasa, tetapi juga kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mendapatkan pahala yang lebih berlipat-lipat, karena Ramadan adalah bulan yang penuh, bulan mulia yang penuh rahmat. Jadi ini momentum yang luar biasa, dan kata kuncinya adalah bagaimana kita menjadi insan yang produktif. Kita evaluasi apa yang kita lakukan kemarin supaya kita menjadi semakin lama semakin baik, ya kan, so far so good, dan begitu. Artinya kita harus menata sedemikian rupa, kita manfaatkan waktu-waktu yang ada, ya kan, karena waktu tidak akan pernah kembali, dia akan terus berlalu. Untuk itu saya hanya berharap mari kita gunakan waktu sebaik mungkin, apalagi di momen Ramadan ini. Insya Allah kita akan mendapatkan
menjadi insan yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah. Nah, ini intinya itu. Nah, saya akhiri, saya berharap mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya sehingga kita bisa menikmati Ramadan di tahun yang akan datang dengan kondisi Islam iman yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas bincang-bincangnya di pagi hari ini selama 1 jam. Sama-sama. Ya, kami dari Lakpesdam mengucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai moderator juga mohon maaf jika dalam berdiskusi tadi berbincang bersama Profesor Wahid Murni ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Namun sebelumnya mari kita tutup dengan hamdalah. Mari kita sama-sama tutup ngaji hibrid pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Katsir, hayatan thayyibah, hidup yang happiness, hidup yang baik adalah kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan mengerjakan amal soleh dan disertai dengan keimanan. Nama saya Abdul Malik Karim Amrullah, jadi Ketua Lakpesdam sekaligus pengarah semua kegiatan yang ada di Lakpesdam ini. 3 tahun terakhir ini Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang pelosok dan sebagainya, bertemu banyak orang. Situasi sekarang ini yang ada ini memang salah satu alternatif, dan tema-tema kita umat Islam ini bisa menghadapi COVID-19 ini dengan Al-Quran. Jadi ada yang di pertanian itu tentang menghadapi COVID itu, ya Idul Fitri di tengah pandemik COVID-19 ini. Untuk persiapannya ya kita menyiapkan, yang pertama kita menyiapkan narasumber ya, narasumber kita siapkan yang untuk menjadi narasumber di setiap pengajian online. Terus yang kedua memang adanya COVID ini begitu mendadak ya, karena sehingga dengan aturan pemerintah maka kita harus kerja di rumah, terus beraktivitas di rumah. Maka kita juga dengan cepat menyikapi itu ya dengan menyediakan alat-alat itu secepat mungkin, dan kita ada koordinasi sama tim Lakpesdam yang lain gitu. Terus ke belakang kita terus belajar sehingga mengalami perbaikan sehingga tampilan itu akan menjadi lebih bagus gitu. Dan alhamdulillah ini semakin bagus, tanggapan dari masyarakat juga bagus terkait hasil dari kualitas videonya. Tidak akan mati kok peran kita ketika ada COVID-19 ini, tidak akan mati. Malah lebih luar biasa ini dengan ini. Dan harapan kita masyarakat akhirnya semakin luas wawasannya bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang bisa mematikan peran kita. Memang salah satu desain kita memang untuk edukasi ya. Masyarakat ikut berpartisipasi untuk bisa mensukseskan social distancing ini. Bahkan tidak hanya materi, tapi juga di ranteknya kita itu, di sana itu kita ya juga sosialisasikan di rumah saja. Lulus sekolah ingin langsung kuliah, pusing cari kampus, bingung nentuin jurusan.
Institut Agama Islam Al-Qola Malang adalah solusinya, karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus yang berbasis pesantren di Malang. Kenapa harus Institut Agama Islam Al-Qola Malang? Karena Institut Agama Islam Al-Qola Malang merupakan kampus dengan akreditasi BAN PT, fasilitas lengkap seperti MIS Auditorium, Al-Qola Mart, taman, hotspot area, perpustakaan, musola, media center, proyektor, ruangan ber-AC, dan lain-lain. Dosen berkualitas, biaya terjangkau. Program studi apa saja yang ada di Institut Agama Islam Al-Qola Malang? Program studi sarjana S1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Indonesia, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, program studi hukum keluarga Islam, program studi hukum ekonomi syariah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi komunikasi dan penyiaran Islam, program studi magister S2, pasca sarjana, program studi pendidikan agama Islam. Wow, menarik bukan? Tentunya, Institut Agama Islam Al-Qola Malang adalah solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan bakat dan kuliah di bidang pendidikan. Ayo, segera daftar menjadi mahasiswa Institut